셋, 별. Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga Eva. Bersama saya Bunda Erli. Kali ini Bunda akan mempraktekkan resusitasi neonatus. Tonton videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Menilai bayi baru lahir, bayi tidak bernapas atau bernapas megap-megap, dan bayi tidak menangis spontan, serta tonus otot bayi tidak bergerak aktif. Letakkan bayi di meja resusitasi, kemudian kita akan melakukan langkah E yaitu airway, langkah awal yang kita singkat dengan J-care, menjaga kehangatan bayi, lalu hanya atur posisi bayi semi ekstensi, lalu hisap lendir jika perlu. Kita bisa menggunakan section atau slim delay. Jadi hisap mulut terlebih dahulu, kemudian baru hidung. Lalu K-nya keringkan sambil melakukan rangsangan taktil. Langsung ganti kain yang basah dengan kain yang kering. Dada bayi untuk memperhatikan pengembangan dadanya. Lalu atur posisi kembali semi ekstensi. Setelah melakukan langkah awal, kita observasi keadaan bayi. Ternyata bayi masih bernapas megap-megap dan frekuensi jantungnya kurang dari 100. Merupakan indikasi dilakukan langkah B yaitu breathing. Melakukan ventilasi tekanan positif dengan menggunakan sungkup. Letakkan sungkup di mulut dan hidung bayi dengan memegang sungkup seperti huruf C atau OK sehingga sungkup melekat erat di mulut dan hidung bayi. 3 jari berada di samping pipi bayi. Lakukan VTP selama 30 detik sebanyak 30 kali. Itu dilakukan apabila sudah mendapatkan VTP yang efektif. Jadi kita lakukan VTP dengan cara 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, kita langsung koreksi. Apabila dada bayi tidak mengembang, maka kita bisa mengkoreksi menggunakan jembatan keledai RS IPTA, yaitu S-nya kita lihat sungkupnya apakah sudah terpasang dengan baik. Lalu kita lakukan lagi. Ternyata dada bayinya belum mengembang, maka kita langsung ke langkah R yaitu reposisi. Posisinya kepala bayi kita bisa tarik sedikit. Kita coba lagi VTP-nya. Dada bayi juga belum mengembang, lalu kita masuk ke langkah I yaitu kalau kita melihat ada lendir, kita lakukan hisap lendir. Setelah kita hisap lendir, kita cek lagi. Ternyata dada bayi juga belum mengembang, lalu kita buka mulut bayi. Kita pasti mulutnya udah kebuka. Kita coba lagi VTP-nya. Ternyata dadanya belum mengembang juga, maka kita masuk ke langkah T yaitu menaikkan tekanan dari 30 naikkan jadi 35. Jadi batas maksimalnya itu 40. Naikkan tekanan, lalu kita lakukan VTP kembali 1 lepas-lepas. Ternyata dada bayi mengembang. Kita lanjutkan VTP selama 15 detik saja karena langkah koreksinya sudah terlalu panjang ya. Jadi 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Tapi apabila pada kasus tertentu ya, pada awal VTP kita sudah mendapatkan VTP yang efektif yaitu dadanya sudah mengembang, maka kita lakukan sesuai aturannya yaitu 30 detik selama 30 kali. Jadi gini ya, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, sampai 30 kali lepas-lepas. Kemudian si asisten bisa mengecek juga sambil mengecek frekuensi jantungnya. Apabila
bayi masih bernapas megap-megap dan frekuensi jantungnya kurang dari 100, bahkan kurang dari 60, maka kita akan koreksi lagi VTP kita. Nah, VTP kita, karena pada bayi baru lahir itu masalahnya nggak jauh-jauh dari airway, jadi memperbaiki airway-nya. Nah, kita kalau misalnya sudah airway-nya udah bagus dan frekuensi jantungnya masih turun juga, maka kita bisa melakukan intubasi dengan syarat tekanan VTP-nya sudah mencapai 40 cm air. Nah, setelah melakukan intubasi, jika frekuensi jantungnya masih turun juga, maka baru kita masuk ke langkah C, yaitu circulation, kombinasi antara kompresi dada dengan VTP. Nah, jadi diingat ya, kompresi dada dilakukan apabila sudah dilakukannya intubasi, dan intubasi dilakukan apabila tekanan VTP-nya sudah mencapai 40. Nah, ini untuk melakukan VTP dan kompresi dada ini kita membutuhkan asisten. Ini kita menggunakan Phantom yang sudah otomatis ya. Jadi kalau misalnya tepat kompresinya, dia tidak akan muncul lampu merah ini. Oke, asisten menyusuri tepi iga, sepanjang tepi iga menggunakan ibu jari. Kemudian setelah menemui sipoid, agak ke atas sipoid sedikit, dan 4 jari lainnya menopang badan bayi. Baik, kita lakukan. Silakan dimulai, asisten. 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Jadi perbandingan 3:1. Dilakukan selama 30 detik. Kita observasi bayi sudah bernapas dan frekuensi jantungnya lebih dari 100. Bayi masuk ke dalam perawatan rutin. Kita bisa melakukan IMD dengan tetap mengobservasi pernapasan, tonus otot, dan laju denyut jantung bayi. Apabila juga tidak terjadi pernapasan spontan dan frekuensi jantungnya masih kurang dari 100, kita akan mempersiapkan rujukan.